Halo Sobat Migran dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk bekerja. Teman-teman, sambil saya mempersiapkan buat makan malam nanti, kita sering-sering lagi ya cerita-cerita. Tadi pagi teman-teman semua, teman saya di TikTok, WA saya, bukan teman saya di TikTok juga sih, teman dari PT sih sebenarnya dia. Jadi sambil kita mempersiapkan ya, teman saya sama-sama waktu kita proses dulu di PT gitu, dan dia tahu kan saya tuh sering bantu teman-teman kita gitu, teman-teman sesama pekerja migran gitu, teman-teman semua. Dan dia nanya, "Kak, ini teman saya masuk rumah sakit, dia takut, sekarang udah mau berapa hari ya, udah mau seminggu di rumah sakit katanya gitu. Udah mau seminggu di rumah sakit, terus baru selesai di operasi." Dia kirim sih, dia mengirim keadaan dari temannya, di mana selang-selang tuh dipasang kiri kanan. Terus saya bilang, ya terus gimana, saya bilang mau butuh bantuan gimana? Enggak, cuma mau nanya ini gimana ya kalau masuk rumah sakit, katanya takutnya jangan bayar mahal. Akhirnya saya jelaskan. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi ke dia, saya WA Ibu Rika Adnaker Hongkong. Saya video saya WhatsApp gitu ya, saya bilang, "Ibu Rika, ini buat teman pekerja migran yang sakit, apakah memang ditanggung oleh majikan kan?" Jadi saya bertanya gini, buat teman-teman yang sakit, ketika dia sakit harus di cover oleh majikan kan Bu? Saya bilang gitu. "Benar nggak ini penjelasan saya?" Kata Ibu Rika, "Iya." Jadi teman-teman semua, ketika kita sakit, kita nih sebenarnya sudah disediakan asuransi oleh bos atau majikan kita untuk kita memeriksa ke rumah sakit begitu, untuk memeriksakan. Jadi ketika kita sakit itu ada bos, dia sudah menyediakan asuransi untuk kita gitu teman-teman. Jadi saya langsung WA sebelum saya menjelaskan lebih jauh buat teman saya, ya saya udah jelaskan ke Ibu Rika Adnaker Hongkong, memastikan gitu bahwa benar nggak nanti penjelasan saya buat kawan pekerja migran gitu. Dan memang benar gitu teman-teman semua, bahwa kita nih kalau sakit di cover oleh majikan, jadi nggak usah takut. Mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin merasakan udah sakit, rasanya nggak enak atau gimana badan kita, so langsung ngomong ke majikan, lapor ke majikan bahwa ini saya kurang sehat, kayaknya saya harus ke rumah sakit atau ke dokter gitu. Nggak usah takut masalah biaya, karena kita ini udah di cover majikan. Artinya majikan tuh udah menyediakan untuk sakit kita asuransinya gitu teman-teman semua. Dan saya menjelaskan ke teman saya bilang nggak usah takut, karena itu majikan yang tanggung. Terus dia ngomong, terus saya tanya gitu, terus majikannya gimana sekarang? Katanya baik sih Kak, sekitar 2 hari sekali ngunjungin dia di rumah sakit. Ya udah, saya bilang udah benar tuh, berarti majikan mau bertanggung jawab. Dan teman-teman semua, memang nggak mudah untuk mengambil pekerja migran atau Pungyan atau Cece-nya ke Hong Kong datang kerja. Itu semua sudah dipikirkan, tidak semudah yang kita pikirkan ambil Cece ambil langsung kerja, enggak. Imigrasi itu harus memastikan bahwa majikan tuh bisa membayar nggak, bos bisa membayar nggak begitu. Untuk sakit, ketika kita sakit, bahkan gaji kita cukup nggak gaji mereka untuk menggaji kita gitu. Jadi mereka tuh sebelum ngambil sebelum ambil Pungyan, sebelum ambil Cece kayak kita domestic helper, mereka tuh diperiksa dulu keuangan mereka, mampu nggak, menyediakan asuransi nggak buat kita gitu teman-teman semua. Jadi tidak gampang yang kita pikirkan gitu. Bukan cuma kita aja di Indonesia yang diperiksa kesehatan, bisa nggak bahasa, tapi majikan juga kita itu diteliti oleh agensi. Ini kamu sanggup nggak? Dan mereka udah tahu pastinya kalau mereka mau ambil kita tuh mereka harus punya uang, cukup nggak gaji mereka cukup nggak untuk menggaji kita gitu. Begitu juga
harus punya asuransi untuk membackup kita ketika kita sakit nanti, begitu teman-teman. Dan saya udah jelaskan ke teman saya tuh, saya bilang ke dia, udah kamu WA aja temanmu yang lagi di rumah sakit itu, bilang aja ke dia nggak usah pikirkan, semangat sembuh, semangat harus sembuh, jaga kesehatan biar nggak sakit lagi gitu. Walaupun kita di cover oleh majikan, walaupun kita di cover oleh asuransi, tapi alangkah baiknya kalau kita sehat, kita bisa membantu perekonomian keluarga yang mungkin keluarga juga lagi menanti kita untuk kita terus, mereka terus berharap kita sehat, begitu teman-teman semua. Dan dia udah teruskan ke temannya, dan kata temannya terima kasih banyak. Saya bilang udah nggak usah pikirin apa-apa, sehat aja dulu gitu, sehat itu mahal teman-teman semua. Maka dari itu saya berulang-ulang kali ngomong ke kalian teman-teman semua, teman seperjuangan, ayo please. Saya tuh kalau mau cerita tentang masalah sakit, saya tuh juga paling takut masalah sakit, karena walaupun kita di cover oleh majikan, walaupun kita dibiaya oleh asuransi, tapi kita juga kan ada rasa kayak gak enakan sama majikan. Loh, saya ini kan datang kerja bantuin mereka, terus gimana kalau saya sakit, loh kok mereka yang ngurusin saya, benar gak sih? Saya tuh juga pernah covid dulu 9 hari di kamar, dan majikan saya tuh yang ngurusin semua, jadi kita bergantian waktu itu pun dalam hati gak enakan, sumpah demi Tuhan gak enakan. Bukannya mau baik, malah sesak itu bukan karena apa teman-teman semua, karena pikiran, karena aduh saya gak enakan sama majikan susah kerja, terus urusi lagi saya sakit, akhirnya pikiran kemana-mana. Ayo fokuslah gitu ya untuk sembuh. Saya bilang fokus aja sembuh, karena saya juga udah merasakan dulu diurus majikan waktu sakit di kamar itu 9 hari covid, zaman covid itu ya teman-teman semua. Jadi udahlah, nggak usah banyak-banyak pikiran. Buat teman-teman semua, mungkin kalian dalam beban pergumulan yang lain, bukan sakit ya, mungkin sakit masalah keuangan, terus semangat aja, percaya kalau kita fokus di dalam tujuan kita pasti akan terselesaikan. Yang utama sehat dulu. Kalau kita sehat, pasti bisa terlampaui apa yang menjadi cita-cita kita. Makanya saya tuh selalu berprinsip, selagi saya diberikan nafas, selagi saya sehat, saya percaya saya bisa melalui seberat apapun tantangan yang ada di depan saya. Saya terlalu percaya, saya terlalu yakin kalau saya sehat, saya kuat, I'm strong, saya pasti bisa melewati. Saya pasti bisa melewati setiap tantangan, setiap pergumulan yang ada. Untuk itu teman-teman semua, kalau kalian yang mungkin lagi happy saat ini, nggak punya pergumulan keuangan, ya enak-enak aja, suami baik, anak baik, kesehatan baik, berdoa untuk orang lain, untuk keluargamu mungkin yang dalam kesusahan, berdoa, jangan terlena, karena hidup ini pasti ada up and down-nya gitu ya. Jadi up and down, kita nggak tahu hidup ini seperti roller coaster, tapi tetap percaya bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita tuh dekat dengan Allah, bahwa semua pasti, everything is gonna be okay gitu ya. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke, teman-teman semua, wanita-wanita hebat, pekerja migran yang ada di Hong Kong, kalian luar biasa, kalian top deh. Tetap jaga kesehatan, be strong, God bless, bye-bye.